Ini adalah konten affiliate full AI yang saya upload di TikTok. Dan view-nya itu lumayan, bahkan udah ada penjualan. Dan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, dari konten AI yang saya buat ini, ternyata beberapa audiens di TikTok itu masih bisa menerima visual yang saya buat untuk mempromosikan produk. Karena kita tahu teman-teman, kalau misalkan bikin konten affiliate full AI, itu banyak resikonya. Salah satunya itu tidak bisa diterima oleh calon pembeli. Sehingga kalau misalkan ngelihat konten AI, biasanya itu akan di-skip. Nah, di video kali ini saya bakal coba untuk bocorin tools apa yang saya pakai untuk generate gambar sampai ke generate video, kebutuhannya untuk affiliate AI. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, tonton video ini sampai selesai. Oke, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan pengen bikin konten affiliate full AI, jelas butuh yang namanya sebuah tools. Dan tools itu sebetulnya ada banyak sekali kalau misalkan kita riset di internet. Harganya pun variatif, ada yang mulai di angka 500.000 sampai di angka 1 jutaan. Jadi untuk harganya emang beda-beda. Dan apakah kalau misalkan kita coba semuanya itu bisa? Jawabannya bisa, tapi kemungkinan besar itu teman-teman bakalan boncos. Alasannya karena setiap tools itu beda-beda cara penggunaannya ataupun fiturnya juga. Nah, buat yang pengen lebih praktis, pengen lebih cepat, di sini saya bakal rekomendasikan satu tools yang ini emang khusus banget buat affiliate full AI teman-teman ya. Yang dimana kita bisa bikin karakter di sini, di satu platform ini ataupun di satu tools ini sampai ke generate videonya. Dan nama toolsnya adalah Vimeo Labs. Ya, ini adalah tools buatan saya sendiri, teman-teman kalian bisa langsung coba aja. Linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita praktek ke toolsnya. Oke, jadi kurang lebih tampilannya itu seperti ini teman-teman ya. Saya buat sesederhana mungkin ya, sesimpel mungkin biar teman-teman yang baru mulai itu ngerti cara gunainnya. Dan tools ini udah bisa support di versi HP ya. Jadi kalau misalkan kalian gak punya PC ataupun gak punya laptop terus pengen coba di HP itu bisa dan udah responsif ataupun tampilannya emang udah sangat disesuaikan untuk versi mobilenya. Nah, jadi di sini itu ada fitur yang namanya multi-shoot, ada prompt shoot, ada konten. Kalau misalkan konten di sini tuh ada e-course, jadi sengaja saya juga buatkan e-course-nya buat teman-teman yang pengen tahu. Di sini juga ada tools. Setiap video tentang tools saya update di sini semua, teman-teman ya. Baik yang tools Vimeo Labs-nya ataupun yang N8 AI Automation-nya. Oke. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke tahap yang pertama, di mana tahap yang pertama ini adalah kita mau bikin dulu karakter. Karena kalau misalkan pengen bikin konten affiliate full AI, wajib harus punya karakternya. Di sini kita tinggal masukkan aja konsepnya, teman-teman ya. Misalkan di sini seorang wanita ya, berusia 22 tahun dengan kulit putih dan tas dari Asia seperti ini ya sebagai contohnya. Dan di sini untuk LLM-nya kalian pilih aja, rekomendasi saya sih kalian bisa pakai Cirrus Gemini dan kalian bisa aktifkan mode stream. Mode stream ini itu tujuannya biar lebih cepat untuk generate-nya. Dan di sini kalian bisa pilih mau yang mana. Semisalkan di sini saya akan coba untuk pilihnya menggunakan Cirrus Nano Banana 2, teman-teman ya. Dan setelah itu di sini kita tinggal klik aja analisis dan di sini kita tinggal tunggu aja di mana AI akan membuatkan sebuah konsep kontennya. Konsep untuk prompt karakternya teman-teman ya, bukan konsep konten. Jadi kita akan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu parameter yang bisa kalian atur ya. Ini ada skin detailnya, pengen seperti apa. Misalkan saya pengen yang hyper realistis dan ini ada kayak semacam ketentuan angle-nya. Ya, di sini tuh ada untuk kamera teman-teman ya. Di sini juga ada komposisi background, rambut, terus ada juga kameranya ya. Ini maksudnya itu kameranya pakai kamera apa gitu ya. Di sini saya mau coba untuk pakai kameranya itu Leica teman-teman ya. Terus ini juga ada pencahayaan, seperti apa untuk pencahayaannya. Kalian tinggal sesuaikan aja. Ya, terus untuk backgroundnya juga kalian bisa atur sendiri, oke? Nah, di sini saya akan coba untuk pilihnya itu yang mungkin ini untuk rambutnya dan untuk color grading mungkin udahlah biarin aja seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalkan sudah ya, sebentar ini saya mau coba untuk cek dulu, udah oke semua ya, udah oke semua. Di sini tuh ada outputnya mau berapa, maksimal sampai 4 gambar. Di sini saya akan cobanya itu di 2 gambar aja teman-teman ya. Langsung aja kita klik generate master price dan di sini kita akan
akan tunggu hasil gambarnya seperti apa. Dan oke teman-teman, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, hasilnya lumayan cukup gokil juga kan. Cuma mungkin nanti kita akan coba untuk sesuaikan dari si modelnya itu nggak harus pakai cangkir ya. Kayaknya saya salah settingan di bagian sini sih. Oke, nggak apa-apa ya. Ini kita bisa langsung download dulu teman-teman ya untuk gambarnya, dan udah selesai di download. Kita udah dapat yang namanya karakter, maka yang kedua itu kita harus nyari yang namanya produknya. Oke, untuk produknya itu saya risetnya itu di kalau data langsung, karena di sini tuh udah jelas dan udah cukup lumayan detail, apalagi kalau misalkan kita mau riset by data. Dan sekarang yang emang lagi ramai itu di tas teman-teman ya, bukan sekedar di passion aja. Ini khusus buat yang main affiliate TA ya, sepengalaman saya. Jadi kalian bisa coba aja. Oke, untuk tas di sini mungkin saya akan coba cari tas yang bisa kita pakai. Dan ini saya akan coba untuk filter dulu ya. Yang pertama dari segi komisinya, saya pengen komisinya itu di angka 10-15%-an. Dan dia akan langsung muncul teman-teman ya, biasanya itu di sini. Nah, ini ya untuk beberapa tasnya. Kita akan coba tas yang ini aja teman-teman ya. Nih, kita buka tasnya. Oke, dan ini kita tinggal lihat-lihat dulu seperti apa tasnya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita akan coba langsung aja screenshot teman-teman ya. Yang pertama kita akan coba untuk screenshot dulu. Ya, atau kita bisa download deh gambarnya. Ya, kita simpan gambarnya seperti ini. Oke. Kalau misalkan sudah, kita udah dapat produknya, teman-teman ya. Dan pastinya ini produknya itu ada di TikTok, teman-teman ya. Kita balik lagi ke tools yang udah saya buat. Dan di sini kalian bisa pakai mau yang mana, ada yang breakdown UGC, ini biasanya akan muncul beberapa gambar, atau yang ini yang multishoot. Biasanya itu yang multishoot ya, yang biasanya muncul 9 gambar. Jadi di sini kita tinggal upload aja ya teman-teman untuk modelnya yang tadi udah kita buat yang ini. Selanjutnya di sini kita upload juga untuk tasnya seperti ini ya. Dan di sini kita tinggal masukkan aja promptnya, misalkannya itu hilangkan cangkir yang dipegang oleh model. Sesuaikan model pegang tas dengan cara berdiri. Nah, seperti ini ya. Di sini kita aktifkan juga mode streamnya. Dan ini kita akan coba untuk pilih itu menggunakan Cirrus. Dan ini kita akan coba untuk pilih itu menggunakan status aja teman-teman ya. Langsung aja kita klik generate, dan di sini kita akan tunggu prosesnya sampai selesai. Oke teman-teman, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini setelah kita menggabungkan antara model dan produk. Nanti bakal keluar 3 gambar. Kalau misalkan kalian kurang sesuai ataupun kurang cocok, kalian tinggal pilih aja yang regenerate variasi ini. Oke. Dan di sini kita akan pilih aja gambar yang ini teman-teman ya. Setelah itu di sini kita bisa ganti backgroundnya sesuai dengan keinginan kita, dan kita juga bisa nambah nama brand. Maksudnya itu kayak semacam watermark. Di sini saya nggak perlu ya, jadi kita hapus aja karena untuk backgroundnya juga ini udah lumayan cukup bagus ya teman-teman. Langsung aja di sini kita bisa atur untuk outputnya pengen berapa gambar dari satu gambar ini. Apakah pengen 9 gambar, ataupun pengen 6 gambar, ataupun pengen 3 gambar. Kita akan pilih yang 9 gambar aja. Langsung aja kita klik generate grid, dan di sini kita akan coba untuk tunggu prosesnya sampai selesai. Oke teman-teman, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi langsung dibuatkan 9 gambar. Dan di sini kita bisa langsung proses final to render, dan nanti akan langsung di switching ya, ataupun dipotong-potong lah, kurang lebihnya seperti ini ya. Dan di sini kalian tinggal visualisasikan aja. Untuk model videonya ada lumayan cukup banyak ya. Ada dari BitDance teman-teman ya, dari Sora 2, Sinden Pro 1.5, ada One, dan kemarin saya nambahin PO3 satu pas ya. Ini ada 2. Yang pertama itu Cirrusnya, yang satunya lagi itu dari Penturas. Ini yang lebih murah teman-teman untuk generate PO3-nya. Nah, jadi fungsi dari si multishoot itu kurang lebih seperti ini. Dan di sini kita bisa langsung ambil aja salah satu gambarnya. Misalkannya itu kita mau coba untuk ambilnya yang ini, ya kita tinggal download aja. Dan ya yang keduanya itu kita bisa menggunakan breakdown. Jadi di breakdown ini kalian tinggal upload aja seperti ini teman-teman tuh. Ya, dan di sini kalian tinggal pilih aja misalkan itu pakai Cirrus Gemini 3 Pro, dan ini kalian tinggal ubah aja misalkan pakai Cirrus Nano Banana Edit. Ini kalian tinggal atur pengen berapa gambar. Kalau misalkan dari 9 gambar tadi itu nggak cocok, kalian bisa pakai yang breakdown ini. Dan ini bisa pakai link produk agar hasilnya itu bisa maksimal teman-teman ya. Tapi kita coba dulu pakai tanpa link produk itu, dan kita akan menggunakan 2 gambar seperti ini. Langsung aja kita klik analisis, dan kita akan coba untuk tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, nanti untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya, bakalan keluar untuk ekstrak datanya. Ini sebetulnya agak sedikit beda ya sama produk yang di sini nih, kan ini tuh namanya tuh ini ya MKMC teman-teman ya, sedangkan di sini tuh yang kebaca hanya monogram.
Nah, kenapa nggak sesuai? Karena di sini kita tidak menambahkan link produknya. Jadi silakan kalian tambahkan link produk, dan link produknya itu rekomendasi dari Shopee ya, nggak bisa kalau misalkan dari TikTok. Nah, ini udah, kita langsung aja klik render, dan ini kita tinggal tunggu aja gambarnya itu lagi dibuat ya teman-teman dari si gambar referensi tersebut. Oke teman-teman, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini kalau misalkan dua gambar, dan kalau dua gambar itu menurut saya agak sedikit kurang maksimal ya. Kalau misalkan pengen maksimal itu teman-teman bisa ambil di 4 ataupun di kurang lebihnya 6 gambaran. Tapi kurang lebih seperti inilah. Di sini juga kalian bisa atur untuk promptnya kalau misalkan nanti tidak sesuai hasilnya ataupun tidak konsisten. Salah satunya yang ini kurang konsisten teman-teman ya, karena ini ada sedikit glitch-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah pakai di multishoot, terus teman-teman juga udah pakai di big zone dan nggak ada satupun angle kamera yang cocok, nah kalian bisa gunakan satu fitur lagi, yaitu di fiturnya bedah konten. Dan ini adalah fitur baru yang sudah saya update. Bedah konten ini kayak gimana? Jadi bedah konten ini itu teman-teman bisa mengambil satu video dan kita bisa ikuti gayanya. Kayak gimana contohnya? Kita akan coba pilih dulu yang ini. Dan di sini kita harus cari dulu videonya teman-teman ya. Kita akan coba cari videonya itu di sini nih ya. Kita akan lihat dulu konsep videonya yang seperti apa. Kebanyakan konsep itu seperti ini. Inilah idaman hati. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kita akan coba untuk ikuti cara bikin angle kamera yang seperti ini. Karena kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, video seperti ini itu untuk view-nya lumayan, bahkan untuk penjualnya juga lumayan ya, dapat 78 produk terjual. Caranya gimana? Caranya kita download aja videonya. Ini saya download videonya langsung dari Data teman-teman ya. Oke. Setelah nanti di download videonya, nah ini 4 MB, langsung aja kita balik lagi ke sini dan kita tinggal upload aja videonya. Oke, setelah itu di sini kita langsung aja teman-teman ya ekstrak. Nah, yang pengen diekstrak itu dari durasi berapa ke durasi berapa. Kita coba lihat dulu. Inilah idaman hatiku. Ini durasi 2 detik. Oke. Kita akan ambil di angka maksimal durasi 6 detikan teman-teman ya. Di sini kita ambil langsung 6 detik seperti ini, dan di sini kita langsung aja ekstrak shoot, dan udah kita tinggal tunggu aja gambarnya sedang diekstrak. Oke teman-teman, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dari videonya itu dipotong-potong ya, dan kita bisa ambil satu shootnya pengen yang kayak gimana, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nah, ini kita tinggal pilih aja salah satunya. Semisalkan saya pengen coba untuk pilihnya itu yang ini teman-teman ya, langsung aja kita pilih dan nanti akan langsung diarahkan seperti ini. Upload aja langsung gambar yang udah kita buat tadi teman-teman ya, yang di 9 multishoot. Ini kita tinggal upload aja, nanti kurang lebihnya seperti ini, dan kita tinggal pilih aja untuk AI modelnya mau yang mana. Misalkan di sini saya pilihnya itu yang Nano Banana Pro teman-teman ya, yang Cirrus yang ini. Dan setelah itu di sini kita pilih outputnya mau berapa, dan ini tuh ada opsi pakai produk sendiri ataupun pakai produk referensi. Kalau misalkan produk sendiri berarti yang seperti ini, kalau misalkan produk referensi itu yang ini. Oke. Dan setelah itu kita tinggal langsung aja klik generate, dan kita tinggal tunggu aja dua gambar nanti keluar. Oke teman-teman, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Bang, kenapa beda untuk hasilnya? Karena untuk hasil gambarnya itu yang pertama seharusnya si orangnya itu pegang seperti ini baru bisa teman-teman ya. Sedangkan yang ini itu beda banget. Yang pertama gambar referensinya itu dia dipegang satu tangan POV ya. Sedangkan yang ini cuma kayak gini doang. Jelas untuk hasilnya itu bakalan seperti ini. Jadi beda. Nah, kalau misalkan pengen diubah itu kalian bisa pergi ke bagian tools ini teman-teman ya, dan kalian tinggal atur aja. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita memvisualisasikan satu gambarnya. Misalkan saya pengen visualisasikan yang ini, kalian tinggal klik aja di bagian sini, kita klik, nanti akan langsung diarahkan ke bagian prompt JSON-nya teman-teman ya. Setelah itu di sini kalian tinggal pilih aja konsepnya, kita pilih yang promosi affiliate, dan di sini kita pilih dulu untuk aspek rasionya 9:16, dan di sini kita pilih dulu mode stream, dan jangan lupa untuk pilih yang Cirrus ataupun status Gemini 3 Pro ya, karena ini yang terbaru kan 3 Pro dibandingkan dengan Gemini 3 Plus. Di sini kita tinggal klik aja analisis, dan di sini kita tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai. Oke, untuk kasusnya nanti akan seperti ini ya, akan langsung muncul rekomendasi teman-teman ya. Bahkan di sini juga ada kayak semacam opsi kameranya, dan di sini kita akan coba untuk pakai konsep dubbing, konsep lip sync ya. Kita tinggal pilih aja, kita pilih yang sinkron bibir. Nanti di sini bakal langsung muncul nih ya teman-teman, kurang lebihnya itu dialognya pengen dialog apa. Misalkan di sini saya pengen tambahkan dialognya itu buat yang mau. Nah, seperti ini ya. Buat yang mau tas ini harganya cukup murah. Cocok. Nah, ini kan nggak pas ya. Kita pindah ke sini. Untuk hangout. Belinya di
keranjang video ini. Contoh ya teman-teman, contoh seperti ini. Jadi kita bisa langsung tambahkan dialognya. Dan ini kalian tinggal atur aja ya untuk gerakan satunya itu pengen kayak gimana. Ini menurunkan botol produk perlahan sejajar dengan dada, ini juga bisa ya. Atau di sini juga kita bisa atur ya teman-teman, membuka tutup produk ini agak sedikit ini ya kurang. Tadi kayaknya saya pilihnya itu agak sedikit salah teman-teman ya. Dan ini kita bisa sesuaikan aja, misalkan tidak ada gerakan. Atau di sini kita bisa kasih customnya teman-teman ya, gerakan custom itu pengen gerakan seperti apa. Oke, ini kita tinggal tidak ada gerakan teman-teman ya. Dan misalkan di sini hanya pengen gerakannya itu yang simple aja. Misalkan di sini saya pengen kasih gerakannya itu sedikit tas ke atas. Oke, dan di sini kita akan coba tambahkan lagi gerakan baru. Tasnya didekatkan ke arah kamera. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini, kita langsung aja klik generate JSON prompt teman-teman ya. Dan udah, kita tinggal tunggu aja JSON prompt-nya keluar. Terus di sini kalian tinggal bikin langsung videonya dari toolsnya. Nah, hasil prompt-nya itu kurang lebih seperti ini. Dan di sini kita bisa langsung bikin videonya teman-teman ya. Langsung aja kita klik generate. Dan di sini kita tinggal tunggu aja prosesnya ya. Kira-kira seperti apa untuk hasilnya. Oke teman-teman, untuk hasilnya udah jadi dan kita akan lihat seperti apa previewnya. Buat yang mau tas ini, harganya cukup murah, cocok untuk hangout, belinya di keranjang video ini. Nah, gimana? Udah bagus banget kan? Dan ini dari 1 frame ya. Sebetulnya kalau misalkan bikin konten dari PO3, itu mau 1 frame, 2 frame juga bisa. Yang penting kan mempromosikan produknya teman-teman ya. Nah, jadi di sini sangat cocok banget buat kalian yang pengen bikin JSON prompt, khususnya untuk PO3, kalian bisa atur dari sequence-nya. Dan kalau misalkan tidak ada yang cocok di bagian sini, kalian bisa custom sendiri. Dan hasilnya itu udah cukup lumayan smooth. Dan kalian juga sebetulnya nggak harus pakai PO3 ya. Kalian juga bisa pakai Grok yang lebih murah. Itu kalau misalkan pengen pakai Grok, kalian bisa pergi langsung ke bagian fitur render. Nah, di bagian fitur render kalian bisa pilih di bagian video generate model. Kalian tinggal atur aja. Di sini tuh ada banyak sekali ya. Kalian tinggal sesuaikan aja. Misalkan yang Grok ini biayanya cuma 66 koin doang. Jadi lebih murah dibandingkan dengan PO3. Dan itu kalian tinggal menyesuaikan aja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sedikit review tools milik saya pribadi, dan itu kalian bisa gunakan juga. Linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Dan jelas kayaknya kedepannya bakal terus ada update yang terbaru menyesuaikan kebutuhan UGC AI. Nah, itu doang mungkin ya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.